Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah taklim Masjid Taklim Subuh Masjid At-Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita sudah puasa di hari yang ke-11. Kaki kita melangkah terasa lebih ringan. Tubuh kita setelah 11 hari ini beratnya sudah berkurang. Mimpi-mimpi kita kalau lagi tidur itu sudah mulai bermimpi tentang hal-hal yang sangat abstrak. Ketemu teman lama, ketemu guru, ketemu orang tua, kakek, atau mimpi seakan-akan di tepi pantai, di taman-taman bunga. Pokoknya kalau sudah mulai masuk ke gelombang yang kedua, aura rohani kita, aura spiritual kita makin mengental, makin menguat, bahkan sampai ke bawah tidur. Ya, tidur itu tentu berbeda-beda satu dengan yang lainnya, tapi kalau kita rasakan kualitas mimpinya sudah mulai berbeda. Kalau di hari ke-11 ini Bapak dan Ibu masih mimpi dikejar-kejar anjing, berarti perlu ditingkatkan zikirnya, baca Qur'annya, memberi makan saat berbuka, mendekatkan dirinya kepada Allah itu lebih hebat lagi, sehingga nanti mimpi-mimpinya itu serba indah. Karena ini sudah hari yang ke-11. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang peneliti dari Jepang namanya Tashihiko Izutsu itu menulis tentang relasi manusia dengan Tuhannya, komunikasi manusia dengan Tuhan. Kata Tashihiko Izutsu ini, setidaknya manusia ketika berkomunikasi dengan Tuhannya, membangun relasi dengan Tuhannya, itu ada 3 bentuk. Pertama, ada yang namanya relasi khaliq makhluk. Kita membangun relasi hubungan dengan Allah, Allah sebagai khaliq dan kita meyakini sebagai makhluk. Allah sebagai sang pencipta dan kita adalah yang diciptakan. Terus menerus kita bangun relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan Allah,
bahwa kita ini manusia adalah makhluknya, dan bahwa Allah adalah sang pencipta manusia, bahkan jagat raya dan alam semesta. Sebagai ciptaan Bapak dan Ibu, kita tidak bisa pesen. Sebagai yang dicipta, itu kita nggak bisa pesen. Saya kalau boleh pesen, saya mau pengennya jadi anak Raffi Ahmad. Kalau boleh pesen, jadi Rafathar, enak banget hidupnya, ya. Tapi kita tuh nggak bisa pesen kalau yang sifatnya adalah ciptaan. Maka ada tulisan yang menyebutkan, seberapa hebat engkau menghasilkan karya, seberapa jauh engkau menaklukkan dunia, itu sama sekali tidak bisa membatalkan dari mana engkau berasal dan dari siapa engkau dilahirkan. Itu kita gak bisa tuh. Biar tinggi sekali pendidikan kita ke Eropa, kita ke Amerika, kemana, tapi gak bisa menghapus jejak dari mana kita berasal dan dari siapa kita dilahirkan. Biar saya udah tinggal di Pondok Terong, terus tinggal di Pamulang, sama sekali tidak bisa menghapus bahwa saya anak Bapak Raipun dan Ibu Amani. Sama, itulah yang disebut dengan Allah sebagai pencipta dan kita adalah manusia sebagai yang diciptakan. Yang kedua, relasi kita dengan Allah itu adalah namanya relasi Tuhan dan hamba. Allah sebagai tuannya dan kita adalah sebagai hambanya. Sebagai hamba lebih rendah, ya, daripada yang diperhamba. Bentuk daripada relasi kita sebagai hamba, ya, dengan Tuhan itu adalah doa. Itu makanya kalau doa, Robbi habli minas sholihin, Robbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Atau kalau rame-rame, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Roh itu artinya yang ngurus kita. Roh itu artinya yang ngatur kita. Roh artinya yang bagi-bagiin rezeki kepada kita. Maka ketika kita bilang Robbi, wahai yang ngatur hidup saya, wahai yang membagi-bagikan rezeki kepada saya, itu karena roh adalah yang mengatur, yang mengurus, dan kemudian yang membagi-bagi. Itu hubungan kita sebagai hamba dan dia sebagai Tuhan. Terus menerus kita bangun, ya, dari sejak awal sampai dengan nanti kita mengakhiri kehidupan ini. Dan hubungan yang ketiga kita dengan Allah, dengan Tuhan, itu adalah hubungan kita sebagai abid dan Allah adalah al-ma'bud. Kita sebagai penyembah dan Allah adalah yang disembah. Salat kita menyembah, Allah yang disembah. Puasa kita sebagai penyembah, Allah sebagai yang disembah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, ditempatkan oleh Dr. Ain Al-Murni satu sebagai Imamul Abidin, Tajul Abidin, Sayyidul Abidin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu adalah imamnya orang-orang yang ahli ibadah, mahkotanya orang-orang yang ahli ibadah, ya, tuannya orang-orang yang ahli ibadah. Itu makanya ketika kita
menjalankan penyembahan ibadah kepada Allah, rule modelnya adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu makanya kalau sholat, rule model kita itu ya Nabi. Karena Nabi mah diajarin langsung sama Jibril, cara duduknya, cara rukuknya, cara sujudnya. Karena Jibril datang di hari pertama itu di awal waktu semua, zuhur di awal waktu, asar di awal waktu, maghrib di awal waktu, isya di awal waktu, subuh di awal waktu. Jibril yang menjadi imam dan Nabi yang menjadi makmum. Esok harinya Jibril datang lagi menjadi imam, tapi imamnya di akhir-akhir waktu. Maka Jibril mengatakan, beginilah cara sholat umatmu, dan inilah waktu-waktu buat umatmu untuk sholat yang 5 waktu dari awal sampai dengan akhir. Itu makanya kalau sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli. Kata Nabi, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Takbirnya yang betul. Kenapa? Karena harus kelihatan Nabi kalau sholat itu. Ya, boleh di bawah telinga, boleh searah dengan bahunya. Karena Nabi mengatakan kalau kalian sholat, lihatlah diriku, dan gak boleh ngarang-ngarang. Udah sholat mah ikutin Nabi aja, ya, jangan menyimpang dari cara Nabi. Ya, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tahu ada misalnya saya bilang sholat yuk ke tarawih ke Taqwa gitu. Tadi malam kebetulan saya tarawihnya di Nurul Ikhlas di sana. Jam berapa tadi? Jam 11. Saya masih di rumah ibu saya. Saya mikir apa saya minat ya. Akhirnya kata saya, nggak usah dah. Akhirnya saya pulang juga. Ya, pulang ke Pamulang. Subuh udah di sini lagi. Tuh Pamulang sama Pol Tangan kayak jendela kata saya. Ya, masuk sono, keluar udah Pol Tangan. Ya, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kalau sholat di At-Taqwa itu tarawih. Ponakan saya komentar, wah alarm aja. Emang apa? Biar alarm cepet. Emang di At-Taqwa lah apa? Kata saya, imamnya 1 ayat kemarin. Lama aku aji ya, alarm aja katanya gitu. Barangkali ya bisa menyesuaikan. Kata saya, bukannya lama, tapi murotalnya yang gayanya memang begitu. Jadi gayanya lama tuh, padahal mah emang lama. Dan memang gayanya begitu masing-masing. Orang kan punya style masing-masing ya dalam gaya. Padahal yang dibaca cuma 1 ayat. Cuma makmum di belakang lama nih ya. Coba deh, misalnya saya baca Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Kan orang lama nih Yasin. Padahal kan bisa aja saya Allahu Akbar. Sama gak sholatnya? Sama, itu 1 ayat ya. Jadi sholat itu jangan kita istilahnya mengarang-arang. Kalimat, kalau saya dibilang lama, alhamdulillah, berarti At-Taqwa udah menjalankan sunnah. Karena sunnahnya memang sholat udah cepet. Kok ada tuh yang terbaru lompat, ada tuh di TikTok. Bukan begitu sholat tarawih. Tapi saya senang yang itu tuh, yang ada gambar perempuannya itu. Waladhdallin gitu. Amin. Kemudian di TikTok. Itu enak tuh melihatnya. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, Nabi itu adalah Imamul Abidin, imamnya orang-orang yang ahli ibadah.
Jadi kalau kita mau ibadah, maka imam kita itu adalah Rasulullah. Tentu saja Rasulullah menurunkannya kepada para sahabat, menurunkannya kepada para tabi'in, menurunkannya kepada tabi'ut tabi'in, dan kemudian kepada para ulama, guru-guru kita, dan kemudian kita mengikutinya. Begitu juga kata Nabi, haji juga kalian jangan ngarang-ngarang, karena Nabi adalah Imamul Abidin. Kata Nabi, khudhu anni manasikakum, ambil dari diriku tentang bagaimana caranya aku melakukan manasikul haji. Jadi haji juga harus mengikuti Rasulullah, karena Rasulullah adalah Imamul Abidin. Jadi ada sekelompok Arab Badui itu ingin tahu bagaimana sih caranya ibadah Nabi Muhammad itu. Jadi mereka rame-rame mendatangi rumah Rasulullah. Di bayangan mereka itu Rasulullah ibadahnya tuh hebat sekali, yang dibayangin namanya juga Rasulullah. Maka Aisyah kemudian menyebutkan, kalau kita pengen melihat Rasulullah sholat, maka Rasulullah itu lagi sholat. Kalau kita ingin melihat Rasulullah lagi tidur, maka Rasulullah lagi tidur. Karena Rasulullah itu kalau ibadah, kata Aisyah, begitu, biasa saja. Maka mereka kemudian menyebutkan, masa sih Rasulullah itu ibadahnya biasa saja? Maka kemudian Rasulullah keluar dari dalam kamar dan kemudian mengatakan, amma wallahi, ya, inni akhsyakum lillah wa atqakum lah, walakinni asumu wa uftiru wa usalli wa arbun wa atazawwajun nisaa. Maka Nabi keluar dari dalam kamar dan kemudian mengatakan, demi Allah, saya ini, kata Nabi, orang yang paling takut kepada Allah, dan saya ini, kata Nabi, adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Tetapi meskipun saya orang yang paling bertakwa, orang yang paling takut kepada Allah, kata Nabi, saya puasa, tapi saya juga berbuka. Saya sholat malam, tapi juga saya tidur, dan saya menikah kepada perempuan. Nah, hadirin sekalian, jadi di dalam Islam itu orang-orang yang ahli ibadah bukan berarti dilihat dari pakaiannya. Orang ahli ibadah bukan dilihat dari sorbannya. Orang ahli ibadah bukan dilihat dari potongannya. Boleh jadi orang yang ahli ibadah itu pakai dasi. Bisa jadi Pak, duduk di kantor-kantor dulu, yang karyawannya ribuan, ya, bisa jadi mereka adalah ahli ibadah. Karena di dalam ajaran Nabi, orang yang ahli ibadah itu bukan dari pakaiannya, ya, dan juga bukan orang yang ahli ibadah itu puasa terus, enggak ngebatal-batalin, atau bangun malam terus, ya, enggak tidur-tidur, enggak, ya. Karena kata Nabi, mata ada haknya, kuping ada haknya, mulut ada haknya, tangan ada haknya, Allah ada haknya, dan istri-istri juga ada haknya. Maka kata Nabi, penuhilah hak-hak itu. Itu makanya Bapak dan Ibu, mata kita ini ada haknya. Gak apa-apa kita baca Quran, memang haknya dia ingin membaca Al-Quran, mata kita itu. Tapi jangan lupa, mata kita juga punya hak. Untuk apa? Melihat bulan, melihat bintang, itu haknya, ya. Dan mata kita juga ingin melihat yang namanya sungai. Mata kita itu ingin melihat yang namanya gunung, pantai yang indah-indah, dan memang itu adalah haknya daripada mata kita. Penuhi haknya, kata Nabi. Ya, orang banyak
Quran aja begini gak mau lihat orang gitu. Ya, tempo hari itu yang dulu, yang sono kalau lakinya naik motor, lu kan laki naik motor, bininya di belakang, ditutupin motornya, lakinya naik motor sampai begini-begini, gak boleh ngeliatin orang, ya, kena tangan, tuh, iya, lewat motor begini, jadi lakinya gak boleh ngeliat orang, sebegitu dia di motor, buat cuma segitunya, ya gak apa-apa. Melihat orang nih kayak saya tuh melihat, ya, bagi tiap hari melihat, nggak ada masalah, ya, ada haknya. Kaki, Pak, Bu, kaki itu juga ada haknya. Saya baru tahu tuh perbuatan kaki kita, Pak, laki-laki sama perempuan. Ternyata buatan kaki perempuan. Kalau belanja, buat banget kakinya. Saya pun kalau belanja itu kakinya perempuan apa kuat banget sih ya. Coba lihat di mall tuh, lihat laki-laki pada di pojokan, lagi pada duduk. Ini yang aku lihat, betisnya kuat banget. Sama ada di tanah abang juga, lakinya pada di bawahnya, pada nungguin. Mana? Ini berdua jam, pokok balik Pak. Kenapa itu Pak? Kalau buat belanja itu betis. Pasar minggu becek, uangnya itu kaki, masya Allah luar biasa. Kalau kita berani diri pegel, ya. Berapa hari yang lalu saya ke Garut, sama teman-teman dosen tuh, Garut tuh belanja itu tuh, jaket kulit, tas kulit. Dan kita mau dosen yang laki-laki tuh pada duduk aja, duduk belanja kelar. Luar biasa, betisnya kuat banget ya Bu ya, kalau belanja itu ya dipenuhi haknya, ya, jalan, jangan diem aja sehingga kemudian menjadi sehat. Nah, jadi role model kita di dalam beribadah itu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kata Nabi itu, pemberian kita laki-laki kepada keluarga, pemberian kita suami kepada istri itu adalah sedekah. Sedekah terbaik itu ternyata ke istri. Ya, sedekah terbaik itu ternyata ke istri. Kata Nabi seperti ini, ya, innaka lam tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma bi biya imra'atik. Sesungguhnya kalian tidak akan atau tidak memberikan nafkah, satu nafkah yang tujuannya untuk mencari ridho Allah, kecuali pasti akan diganjar oleh Allah menjadi satu nafkah, menjadi ibadah, menjadi sedekah, hatta ma bi biya imro'atik. Bahkan kata Nabi, apa yang masuk ke mulut istrimu, apa yang disuap oleh istrimu, maka itu adalah menjadi sedekah bagi dirimu. Hebat banget tuh Pak, bayangin. Jadi kalau istri kita nyuap sesendok nasi saja, itu sudah merupakan pahala yang besar buat suaminya. Ya, itu kalau nasi, kan dia makan nggak pakai nasi doang, ada sayurnya, ada sambelnya, ada tahunya, ada ikannya. Jadi berapa sedekah kita sebagai suami tiap hari? Kenapa? Karena Nabi menjamin yang sampai ke mulut istri kita itu dari makanan, semuanya adalah sedekah yang luar biasa. Jadi begitu Pak, sama istri itu kudu baik, jangan pelit, ya. Sama bini Pak, kan kita mau tidur bareng, mandi bareng, makan bareng, jalan bareng, ya. Udah, ya. Kasih aja yang nama juga istri, nggak usah pelit-pelit. Itu makanya ada seorang perempuan nanya, ya Rasulullah, saya boleh nggak? Kalau bahasa
bahasa sekarang itu apa sih yang ngentit? Ya, boleh nggak saya ngentit dari harta suami saya? Apa? Ngambil gitu diem-diem. Kata Nabi boleh. Kenapa boleh? Karena suaminya pelit. Tapi Nabi mengatakan ambil boleh, tapi bil ma'ruf, ambil dengan cara yang baik. Misalnya di dompet, boleh ambil di dompet istri suami itu boleh, Bu. Tapi jangan semuanya, ambil secukupnya aja. Dan suami juga tahu, apalagi yang ambil di rumah makanya tuyul. Pasti bininya, siapa lagi, gak apa-apa. Tapi bil ma'ruf. Kalau di TikTok ada tuh, di TikTok saya kemarin lihat tuh di TikTok kayak gini. Ada suami istri tuh naik mobil bareng. Emang sih sebenarnya ya Pak, yang enak Pak, ibu tuh kalau naik mobil sama istri jangan di depan duduknya sebenarnya. Ya, mendingan juga di tengah. Sebagai nyonya, sebagai the princess harusnya. Tapi kan suami istri seringkali pengen duduknya di samping. Karena kalau duduk di samping kan ini aja komennya ada aja istri duduk di mobil. Kita mobil diam. Orang mah diemin aja, laki juga kan punya logikanya untuk belok, untuk lurus. Dia ngomong begini sama lakinya nih, lakinya lagi nyupir nih. Padahal nih mohon maaf, anak udah 3. Sambil ngobrol-ngobrol tuh anak udah 3 lagi lucu-lucunya. ATM semua dipegang sama bini, mobil atas nama bini, rumah atas nama bini, tanah atas nama bini. Lagi asik-asik nyetir, keluar dari mulutnya, ayah, sebenarnya ayah sayang gak sih sama mama? Lah, anak udah 3, tanah atas nama dia, mobil atas nama dia, ya semua ATM sama dia. Makin nanya, ayah sayang kagak? Kalau di TikTok, ayah mobilnya diberokin ke jurang, nyembur dah tuh berdua, ya. Jadi dia dari dia agak dewasa dikit, ya. Ada sekelompok ahlu sunnah, orang-orang yang tidak berharta, tidak kaya, datang menemui Rasulullah. Dan ketika menemui Rasulullah, mereka mengatakan, ya Rasulullah, enak banget itu orang-orang kaya. Kata Nabi, kenapa? Saya sholat, orang kaya juga harus sholat. Saya puasa, nah enak banget itu orang kaya juga harus puasa. Tapi ya Rasulullah, begitu dia sedekah, yang kaya, kami yang miskin nggak bisa sedekah. Kalau begitu mah dia masuk surganya lebih duluan daripada kami yang miskin. Maka Rasulullah kemudian tersenyum. Maka Nabi mengatakan, setiap tasbih sedekah, setiap takbir sedekah, setiap tahmid sedekah. Jadi bagi yang tidak bisa bersedekah sebagaimana orang-orang kaya, banyakin aja kalimat takbirnya, banyakin aja kalimat tasbihnya, banyakin aja kalimat tahmidnya. Maka derajat kita akan menyamai nanti orang-orang yang berharta itu. Karena kata Nabi, setiap jari jemari ini ada sedekahnya. Mengangkat barang, kalau ada orang kesulitan, itu juga adalah sedekah. Nah ini terakhirnya Nabi mengatakan, bahkan pada agak dewasa, bahkan pada kehormatanmu, ya, bahkan pada kelaminmu, kata Nabi, ada sedekahnya. Para sahabat langsung kaget, ya, dan kemudian mengatakan, ya Rasulullah, emang bisa sedekah pakai kelamin saya? Emang ada pahalanya ya Rasulullah? Maka Rasulullah kemudian balik, bagaimana jika kelamin kamu itu kamu tempatkan di tempat yang haram, ada dosanya enggak? Dosa ya Rasulullah. Maksudnya kalau kalian berzina, dosa enggak? Dosa. Maka Nabi mengatakan, begitu juga kalau engkau menempatkannya kepada istri,
maka di situ ada sedekah. Luar biasa tuh hadirin sekalian. Maka saya selalu mengatakan ibadah yang luar biasa itu ternyata bukan di masjid. Jadi ibadah yang hebat itu bukan di masjid. Justru ibadah yang pahala yang besar itu ada di dalam rumah tangga kita. Tuh sama istri itu gitu. Tuh makanya saya tidak heran tuh kalau di dalam apa itu Mukasyafah Qulubnya ya, Al-Ghazali itu. Kalau kita menyentuh istri, bapak nggak apa-apa yang tua juga menyentuh istri itu, tangannya sentuh aja. Kalau disentuh dia tersenyum, ya kalau dia disentuh tersenyum, itu tuh pahalanya 10 Pak. 10 rahmat Allah turun tuh. Kalau ibu bapak, ibu tangan disentuh sama suami, ibu senyum gitu, itu 10 rahmatnya. Dan 10 dosa suami istri itu gugur. Kan indah banget tuh. Kalau bapak pengen dapat pahala 10 dan pengen dosa di antara suami istri itu gugur, sentuh aja tangan istri kita. Perhatiin dia reaksinya. Kalau dia tersenyum, 10 dosa kita gugur, ya 10 pahala kita dapat. Tapi kalau kita sentuh, kita dikelepak, apaan sih? Nah itu namanya bukan rahmat. Ini baru nyentuh 10, kalau melihat doang itu 1, kalau melihat doang. Ibu makanya kalau dilihat sama suami, senyum aja kalau dilihatin. Ya, kalau ibu lagi masak dilihatin, ibu lagi dari ibu senyum-senyum aja. Itu pahalanya 1. Begitu doang, tersenyum itu pahalanya 1. Sama ibu juga kalau ngeliatin suami, ibu senyum, suaminya senyum, itu juga pahalanya 1. Ya, kalau di TikTok tuh beda ya. Kalau suami ketemu istri, istri ketemu suami itu beda ternyata. Misalnya di mall nih lagi jalan. Kalau istri begitu lagi jalan, tahu-tahu ada suami, ternyata reaksinya beda Pak. Coba nanti ibu apa tiba-tiba ibu ketemu ya sama suami di jalan gitu. Itu ternyata reaksinya berbeda ketimbang suami ketemu dengan istri. Padahal harusnya sama ya. Kalau di situ mohon maaf itu digambarkan sebenarnya kurang adil. Karena istri kalau ketemu suami di jalan kayak kurang seneng gitu ketemu sama suami begitu ya. Itu digambarkan padahal mah sama ya. Jadi ngelihat 1 megang 10. Coba nggak apa-apa nih kalau kita nyium nih kening itu 20 Pak. Ini 20 pahalanya itu. Sering-sering tidak apa-apa cium aja kening istri itu. Saya tuh kalau setiap habis sholat memang udah dibiasain begitu ya, dicium aja keningnya. Itu 20 pahala, 20 dosa di antara kita gugur. Tuh, saya nggak perlu nerusin ya bagaimana kalau mencium bibir, bagaimana kalau meluk, bagaimana kalau sampai berhubungan suami istri. Pahalanya sulit sekali untuk dihitung. Kenapa? Karena ada sedekah yang terindah di antara suami istri. Jadi kalau nanti istrinya males, bapak bilang, "Ma, sedekahnya gitu." Ya, sedekah. Ya, caranya macam-macam. Saya ada itu teman saya umurnya 75 masih tetap bermesraan sama istrinya. 75. Kemarin dia baru pensiun. Ya, dia cerita sampai hari ini dia masih mesra-mesraan ya, manggil saya sama istri berapa 75 saya, ada juga saya. Itu kan mesra sekali ya. Kalau di media mah dibercandain, Pak Haji kok manggilnya saya mesra banget. Emang saya lupa namanya gitu ya. Mungkin karena udah terlalu tua. Enggak, ini pada yang bilang saya masih bisa, saya tidur masih bareng sama istri dan masih berpelukan. Bayangin umur 75 tidur masih pelukan. Luar biasa sekali Pak Haji. Iya, karena kami ingin selalu dekat ya. Saya tahu lah Bapak dan Ibu rata-rata kalau udah umur 60 tidur pada masing-masing. Yang satu di depan, waduh di belakang. Setiap hari saya nengok ya, ada Pak Haji sakit ya di sekitar kita, saya nggak perlu sebutin. Saya nengok di sholat isya, saya nengok Pak Haji sakit ya, iya mana? Lo di kolong, belum Pak Haji di kolong. Ya,
Bu Haji mah di pangkengnya, wah ini bolong, suruh dipojokan. Bisa begitu suami istri ya. Dua, sekali lagi, sedekah terindah itu adalah bermesraan suami istri. Bagaimana kalau bermesraan dengan janda? Hati-hati, hadirin sekalian. Kalau di kitab itu tuh, Masya Allah dosanya gede banget. Sedih saya kalau ada orang berani bercandaan nama bini orang, apalagi sama janda, itu gak bisa. Dosanya gede banget, ya Allah. Ya, Imam Al-Ghazali itu sampai menyebut seakan-akan berzina dengan 70 orang gadis. Sedih banget ya dosanya itu. Tapi orang banyak bercandaan di ruang-ruang digital ya sama bini orang. Kalau mau bini orang pada mesra, kalau bini sendiri pada kata mesra. Iya, orang iya. Mesra sama bini. Lah orang mah, saya orang cuek aja, saya mau gimana? Lah itu bini orang. Itu mesra-mesra sama bini orang, ya. Mendingan juga mesra sama bini sendiri, malah gede banget, ya. Kalau Ustaz sekarang beda, kaku. Lah, enggak, saya harus mesra sama istri saya, karena sama istri saya pahalanya gede. Ya, jadi memang dulu hadirin sekalian, begitu almarhumah meninggal, itu memang teman-teman merapat terus ke rumah di Pondok Peron. Ya teman-teman, ada 3 janda nginep. Mama mau pulang, saya juga bingung itu janda 3 nginep di rumah saya di Pondok Peron. Habis saya nginep di sini, sebegitunya ya. Masya Allah tuh, tak apa istilahnya ujiannya hari itu tuh, ya luar biasa ketika almarhumah meninggal. Ngajak bareng kau pulang 1000, satu bus saya pulang 1000. Masya Allah ya Allah, hidup begini amat, ya. Ampun. Itu makanya barangkali saya punya keputusan, saya harus cepat menikah dan gak bisa begini aja hidup ini. Ya, ternyata menjadi duda itu kagak enak Pak. Cuma salah kita ya, yang nawarin, yang iniin, Masya Allah. Nah, oleh karena itulah hadirin sekalian, ya, yang terindah itu ada di dalam rumah. Nih ibu nuangin air nih, nuangin air buat suami itu. Kata Nabi itu, nuangin air buat suami minum, itu ibadah pahalanya masih jauh lebih baik iktikaf di Masjid Nabawi. Itu kan hebat banget. Enggak setetes nih, ibu nuangin air setetes itu air hangat gitu, suami minum, itu masih jauh lebih hebat daripada iktikaf sehari semalam di Masjid Nabawi. Itu keren banget, itu setetes. Mau gimana kalau segalon? Galon, pasti. Masya Allah, lagi bilang itu pahalanya, ya. Oleh karena itulah, ya, kalau sama bini nggak usah pelit sama bini. Ini jangan sampai sama bini pelit sama temen baik, sama temen royal, abrang iblis. Apaan sih? Sama bini. Lah kan dia yang ngelahirin anak-anak kita, kan dia yang jagain rumah kita, kan dia yang membuat kita tidak bermaksiat kepada Allah. Itu makanya Ustaz Jepri itu sampai membuat lagu Bidadari Surga itu. Enak banget itu lagu Bidadari Surga, karena menurut dia istrinya lah yang menyebabkan dia tidak bermaksiat kepada Allah. Kan hebat banget peran istri itu. Dan cuma kadang-kadang kita suka melupakan peran istri. Betul lagi, betul tadi. Ya, kita tuh suka begitu, nganggap peran istri itu nggak ada. Kalau saya, udah peran istri saya udah keren banget, semuanya serba keren ya. Begitu kenapa? Karena perjuangannya yang luar biasa sehingga kita menjadi tenang. Yang keempat, ibadahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan menjaga keseimbangan antara manusia, alam, kemudian Allah, itu ibadah. Sekarang itu namanya ekoteologi sekarang, karena Kementerian Agama sekarang itu programnya memang adalah ekoteologi. Sebelumnya moderasi.
Ya, sebelumnya nih dua menteri sebelumnya Lukman sama Gusmen itu programnya itu adalah moderasi beragama. Itu kan cuma program doang kayaknya. Moderasi. Sekarang moderasinya hilang, yang baru adalah ekoteologi. Alam diciptakan oleh Allah buat manusia, manusia diminta menjaga, merawat dan mengurus alam. Nah, itu namanya adalah ekoteologi. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya sudah jauh-jauh hari menganjurkan kepada kita untuk menjaga alam. Nabi mengatakan seperti ini, inna likulli rabbin hayyin ajr. Setiap sesuatu yang ada kehidupan, ya, maka dia berbuat baik kepadanya itu ada pahalanya. Semut itu kan dia punya kehidupan. Semut itu kan dia punya nyawa. Kalau kita kasih nasi satu ke semut, dan semut rame-rame ngambil nasi kita itu, kemudian dia gotong-gotong, dia bawa ke sarangnya, kata Nabi, ajrun, itu ada pahalanya. Tuh, semut kasih doang sebiji nasi semata, rame-rame dia gotong nasi kita itu cuma semata, ya, dia bawa ke sarangnya, itu pahalanya gede banget. Di rumah ada ikan kolam, ya, kasih pelet, dia jadi berenang dan dia jadi ada kehidupan, itu juga kan yang namanya berpahala. Burung, ya, kan pada punya burung kan, yang di kandang, maksud saya burung di kandang pada punya kan tuh ya, itu empanin, itu diempanin tuh pahalanya gede itu, ya, dikasih empanan tuh, dia pahalanya gede itu, meskipun dia disangka. Karena ada yang nanya, Ustaz, apa tuh hukumnya miara burung di dalam kandang? Boleh, karena di masa Rasulullah itu ada anak sahabat yang mainin burung, ya, di dalam sangkar itu, karena pengen mendengarkan suaranya, dan Nabi membiarkan. Boleh dengan syarat dikasih makan, dengan syarat dikasih minum. Yang cakep sangkarnya digedein, namanya apiari. Yang punya rumah gede halamannya, bikin aja apiari yang gede, ya, lepas burung, ya, kasih makan. Kayak siapa, kayak Irfan Hakim, ya, apiarinya gede banget tuh, semua binatang ada di situ, ya. Yang dosa kalau ditaruh di kandang tuh burung kagak dikasih makan, kagak dikasih minum, mati. Nah, itu dosanya. Sama aja sama perempuan yang masuk neraka gara-gara menyiksa kucing, ya. Jadi sama aja seperti perempuan yang menyiksa kucing. Dan Nabi yang mulia, ya, mengajarkan kepada kita umatnya untuk memelihara yang namanya tumbuhan. Itu makanya Nabi mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian untuk urusan-urusan agama, untuk urusan-urusan dunia lebih tahu daripada saya. Itu kan konteksnya adalah menyemai benih kurma, setek kurma, ya, memperbanyak benih-benih kurma. Kata Nabi, kalian lebih jago daripada saya untuk urusan menyemai, mengawinkan, menyilang-nyilangkan yang namanya kurma itu. Nah, itu artinya untuk hal tanaman di rumah disiram. Itu di depan rumah ada pohonan, itu pahalanya gede banget. Nyiramin pohonan tuh pahalanya gede banget. Kenapa? Karena dia ada kehidupan, dia mengeluarkan oksigen. Kalau ada bunga, nanti ada kupu-kupu. Itu kan pahalanya gede banget, ya. Makanya Bapak dan Ibu, yang terakhir, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hal ibadahnya sentiasa qiyamul lail. Wa minal laili fatahajjat bih nafilatan lak
asa ayyab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Bangun malam bagi Nabi Muhammad itu bahasa kita namanya wajib, karena Nabi tidak pernah tidak bangun malam. Karena Nabi sentiasa bangun malam, maka Nabi dianugerahi oleh Allah maqaman mahmuda, tempat yang terpuji. Apaan maqaman mahmuda itu? Tempat untuk memberikan syafaat. Itu namanya maqaman mahmuda. Maaf, ini biasanya ada teh atau kopi. Hari ini nggak ada. Saya hampir saja Jumat yang lalu saya khutbah di Pasar Rebo, khutbah Jumat. Di mimbarnya ada air. Panasnya besok-besok kalau Jumat airnya jangan ditaruh di sini. Di mimbar hampir aja saya minum. Kan kita kalau habis khutbah kan ada khutbah kedua kan duduk. Saya pegang orang yang di atas ngeliatin saya. Iya ya, saya lagi puasa ya. Jadi hadirin sekalian, yang ngurus masjid di bulan puasa ini jangan ada air di atas mimbar di hari Jumat ya. Jadi Nabi kita tuh mendapatkan maqaman mahmuda, tempat yang paling tinggi memberikan syafaat. Nah sama kita nih kalau mau punya tempat yang tinggi, kata Nabi adalah bangun malam. Di saat orang lain tidur, kita bangun, maka kita pasti punya tempat yang tinggi. Boleh dibukti dan orang-orang yang mohon maaf ya, status spiritualnya berbeda dengan kita, itu biasanya memang dia sentiasa dia bangun malam. Ya, ada bangun malamnya yang tidak tertinggal, apa seminggu sekali, apa 2 hari sekali, apa setiap malam. Maka memang ada tempat yang mulia bagi orang-orang yang mau bangun malam. Itu makanya kata Nabi, kalau bangun malam yang penting dawamnya. Khairul ibadah adwamu, sebaik-baik ibadah itu adalah dawam, terus menerus. Ya, meskipun 2 rakaat tapi tiap hari itu. Meskipun 3 rakaat dengan 1 witir tapi tiap hari. Jangan sampai langsung 11 rakaat cuma kadang-kadang doang. Maka kita harus menjaga yang namanya istiqomah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, perbedaan ular sama ulat cuma di huruf terakhir doang. Ini kualitas puasa kita. Ular makannya daging. Ular makanannya itu adalah makhluk hidup. Ular ya sebelum makan apa setelah makan tetap aja jadi ular. Ular sebelum dia puasa sama setelah dia puasa tetap aja yang keluar dari mulutnya adalah bisa. Kan ular untuk ganti kulit itu puasa Pak. Ular dia butuh puasa untuk ganti kulit dan untuk membesarkan tubuhnya. Tapi itu ular ya, dari dia kecil sampai dia puasa 20 hari, dia puasa 20 hari, setelah puasa tetap aja dia jadi ular. Sebelum puasa itu ular ya ngeluarin bisa racun. Setelah dia puasa 20 hari, 21 hari, ada yang 40 hari, lah tetap aja begitu badannya gede, yang keluar adalah bisa. Berbeda dengan ular, kan ular ujungnya R, ular ujungnya T. Berbeda dengan ular. Sebelum puasa dia makannya daun tuh ular. Begitu sebelum puasa dia jalannya begitu tuh, ngeluget. Sebelum puasa itu ular berbulu dia, gatal dan menjijikan. Ya, tapi begitu dia puasa, tempat tinggalnya aja udah beda. Udah bukan di ruang terbuka. Karena begitu dia puasa, ular langsung tinggal di rumahnya di dalam. Namanya kepompong. 2 minggu doang dia puasa itu, dia keluar dari kepompong. Udah bukan ulat lagi. Jadi apa? Kupu-kupu. Tadinya makan daun, begitu jadi kupu-kupu, dia nggak makan daun. Dia hinggap di bunga.
Ya, dan setelah dia puasa, dia nggak jadi ulet lagi, tidak menjijikan lagi, tapi dia menjadi sangat indah. Nah, analoginya seharusnya ketika kita berpuasa bagaikan bulan. Ya, masuk ke dalam kepompong Ramadan dan keluar nanti di tanggal 1 Syawal, kita akan menjadi kubu-kubu surga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tempat ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya meralat pernyataan saya waktu di ceramah Ramadan. Di ceramah Ramadan saya akan mengatakan di malam terakhir saya akan ke sini. Ternyata tidak bisa. Ya, saya ada kegiatan di tempat yang lain di malam terakhir dari tarawih. Jadi jangan sampai nanti, Ustaz udah ngomong, ternyata saya tidak bisa. Mau melihat maksudnya jumlah yang sholat di hari terakhir itu. Tapi saya sangat optimis dan saya husnuzon, insya Allah jamaah at-taqwa semuanya istiqomah dari malam terakhir sampai dengan ada di malam pertama sampai dengan malam yang terakhir, semuanya adalah ahli ibadah. Ada yang ingin bertanya, saya mempersilakan, boleh bapak-bapak, boleh ibu-ibu, boleh anak muda, silakan. Silakan Pak Haji, silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan teologi dengan pemahaman jiwa insan tidak ada kudu, pemahaman jiwa insan tidak ada kudu. Itu keduanya ingin saya bertanya. Apakah juga makhluk-makhluk yang lain secara biologi tadi itu ada tuntunan ibadahnya seperti manusia yang Allah bergantung melalui Al-Quran dan Rasulullah itu. Bagaimana kalau makhluk yang lain, apakah juga ibadah atau bagaimana? Nah, kemudian makhluk lain kalau yang tidak ibadah mungkin kan seperti manusia juga kurang baik akhlak dan perbuatannya karena tidak melakukan bimbingan Rasul Allah. Demikian Ustaz, bagaimana untuk yang lain itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tahun ke-20 ya, jadi 620 Masehi. Di tahun 620 Masehi, setelah 10 tahun Nabi berdakwah di Mekah, ya, istri meninggal, paman meninggal, kemudian juga Rasulullah diboikot di Mekah, kemudian Nabi berdakwah ke Taif. Kita tahu Nabi mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi di Taif sampai berlumuran darah. Setelah Nabi keluar dari Taif, sebelum masuk ke Mekah, Nabi kan mampir di Wadi Nahlah. Di Wadi Nahlah itulah di malam hari Nabi merintih. Ya, kenapa? Karena perlakuan orang-orang Taif itu, dan kemudian Nabi tetap mendoakan mereka mendapatkan petunjuk. Dan di sanalah Nabi membaca surah Ar-Rahman, ya, di Wadi Nahlah itu. Dan ternyata jin pada ikut mendengarkan bacaan Nabi dan kemudian masuk Islam. Dan Nabi mengatakan kepada jin yang mendengarkan bacaan Nabi di Wadi Nahlah itu dan masuk Islam, agar menyampaikan Islam kepada anak dan keturunan mereka bangsa jin. Itu makanya kalimatnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, untuk yang makhluk jin itu juga umat Nabi Muhammad. Sama dengan kita, dia mengikuti syariatnya adalah syariat Nabi Muhammad yang ada di Wadi Nahlah dan kemudian punya keturunan. Cuma kan kita nggak lihat mereka.
karena mereka adalah makhluk yang gaib. Tapi ada, ya, kalau nggak percaya, nanti malam sholat sendiri di sini, lampunya matiin sambil pakai lepis. Nyala, ada jin kan? Ini pakai lepis, iya kan? Kecuali ada jin itu, Pak. Enggak, emang kalau kita sholat sendiri juga ada, karena mereka nggak kelihatan kayak kita, tapi mereka beribadah, ya. Itu kalau jin, makanya jin ada yang kafir juga, sama seperti manusia. Coba ibadahnya seperti apa ya? Karena kita nggak melihat, kecuali yang dijelaskan oleh Nabi bahwa mereka beriman dan diminta menyampaikan apa yang mereka dengar. Makanya kalau kita lagi ngaji, yang dengerin itu bukan yang kelihatan. Ya kelihatan kalau dia, yang nggak kelihatan juga banyak yang dengerin karena dia senang dengan bacaan Al-Quran. Ya seperti itu. Nah, kalau makhluk yang lain beribadah juga, iya. Ini Nabi Daud nih pagi-pagi. Nabi Daud pagi-pagi ngelihat ular bulu hitam, kan ada tuh ular bulu yang hitam yang bulunya panjang tuh, gatalnya minta ampun. Kalau ular bulu sering hijau, ini dia hitam itu. Kata Nabi Daud, ular bulu, kamu ini diciptain buat apa sih? Kata Nabi Daud tuh, udah jelek begini, menjijikkan lagi. Kata Nabi Daud itu, apa tuh kecoa? Itu umatnya juga itu, ya pengen ngaji juga tuh, kecoa aja pengen ngaji. Ya. Itu makanya hadirin sekali kan, kecoa, ya kaget juga saya. Itu artinya gini, kalau ibu-ibu diberkahi oleh Allah, nanti lihat kucing. Kalau kucing nempel di sini di kaki kita, kucing nempel nih, itu ibu diberkahi. Kenapa? Karena kucing tahu orang baik atau enggak baik. Coba orang medit, kucing tahu medit begini nih, makanya dia nggak mau deketin. Itu sampai kecoa, luar biasa sekali ya. Nah, kata Nabi Daud, ulet bulu, kamu jelek begini, ngapain kamu ada di dunia? Ini jawabannya kalau di dalam kitab Mukasyafatul Qulubnya Imam Al-Ghazali itu. Uletnya ngomong sama Nabi Daud, Daud, nggak boleh menghina begitu, mentang-mentang potongan saya jelek menjijikan. Saya pagi ini, kata si ulet, udah tasbih 1000 kali. Saya udah istighfar 1000 kali. Saya udah takbir 1000 kali. Kamu sebagai nabi udah berapa tahmid, tahlil dan takbir? Kaget Nabi Daud. Ternyata ulet bulu begini-begininya itu tasbih. Luar biasa ya. Itu berarti pohonan kalau kita lihat suka ketiup angin, begitu tasbihnya pohonan. Ketika dia jatuh ya, itu dia sedang bertasbih. Angin itu juga bertasbih, ya. Hujan juga sedang bertasbih. Caranya berbeda dengan kita. Itu makanya ya kita hadirin sekalian mendapatkan syariat dari Nabi dicontohkan, ya, bagi mereka tumbuh-tumbuhan semuanya tetap patuh dan taat kepada Allah, cuma dengan caranya. Ketika mereka mengeluarkan klorofil, pohon jambu mengeluarkan klorofil, itu ibadahnya dia tuh. Ya, mengeluarkan oksigen, itu ibadahnya dia itu. Sehingga kita tuh kalau di bawah pohonan pagi-pagi enak banget. Coba deh pagi-pagi di bawah pohon tarik nafas, enak banget. Kenapa? Karena dia lagi ibadah mengeluarkan oksigen kebaikan. Jadi begitu yang kita tidak ketahui, ya mereka tetap beribadah kepada Allah dengan cara, termasuk ikan berenang-renang, itu dia lagi beribadah kepada Allah. Ada lagi yang lain? Cukup ya. Bapak dan Ibu, lebih dan kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari tempat ini saya mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Ibu jangan bilang, Ustaz kamu udah mau lebaran. Tidak, nggak apa-apa mengucapkan minal aidin wal faizin, memang apa salahnya? Nggak ada masalah. Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.